إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah dan sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita menjalankan kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Tentunya marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sejak kita terlahir di muka bumi ini sampai pada detik ini. Nikmat Allah tidak pernah berhenti. Kalaupun ada kesedihan, ada masalah, ada kesusahan, ada kesulitan, ada musibah, itu hanya sesekali dan sesaat saja. Tidak kalah pentingnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah yang alhamdulillah tertanam di dalam dada kita, tertanam di dalam jiwa kita. Inilah yang patut kita jaga. Kenapa? Karena inilah nikmat yang insyaallah akan menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Beda dengan nikmat-nikmat lain. Kalau kita tidak bisa menjaganya, tidak bisa mengelolanya, tidak bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin, boleh jadi nikmat-nikmat itu akan mengantarkan kita pada api neraka. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan teladan bagi kita, uswatun hasanah, rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada hari ini khutbah yang akan kita angkat adalah menjadikan Allah selalu berada dalam keadaan yang pertama dan terakhir pada setiap masalah yang kita hadapi.
Kita semuanya adalah manusia yang pasti ada masalahnya. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Setiap orang pernah mengalami yang namanya musibah. Setiap orang pernah mengalami namanya kesedihan, kesulitan hidup. Pertanyaannya adalah, jamaah sekalian, ketika masalah menghadapi kita, siapa yang paling pertama kita sampaikan masalah ini? Kita bercerita kepada siapa? Lalu dengan adanya masalah itu, karena kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, kepada siapa kita meminta bantuan? Boleh jadi kita menyebut manusia, sahabat kita, tetangga kita, atau orang terdekat, yaitu suami atau istri kita. Semua itu tidak ada salahnya, karena kita adalah manusia yang hidup dengan orang lain. Namun yang terpenting adalah, jamaah sekalian, ketika ada masalah, maka tempat kita berbagi, menyampaikan masalah kita adalah, pertama-tamanya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru kita berbagi kepada manusia yang lain. Kenapa? Karena jangan sampai kita berbagi kepada manusia lain, masalah kita semakin rumit. Dan kepada siapa kita meminta pertolongan? Yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi dan sesulit apapun yang dihadapi kita sebagai seorang muslim, hendaklah selalu meletakkan keyakinan di dalam diri kita, keyakinan yang paling dalam, jamaah sekalian, bahwa setiap masalah selalu akan ada kemudahan, akan selalu ada kebaikan, dan akan selalu ada kelapangan, keluasan. Siapa yang memberikan itu? Yaitu Zat yang Maha mengetahui apa yang terjadi, yaitu Zat yang Maha mengatur kehidupan kita. Yaitu siapa? Zat yang apabila kita sebagai manusia meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ia akan mengabulkannya. Allah akan mengabulkannya. Ketika kita mengalami kesusahan, Allah akan menghilangkannya, tentunya dengan berdoa dan berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan itu di dalam surah An-Naml ayat 62. Kata Allah, Ammay yujibul muttarra iza da'ahu wa yaksibu su'a wa yaj'alukum khulafa'ul ardh. Kata Allah, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan? Bahkan Allah menegaskan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jamaah Jumat yang berbahagia, seberat apapun tentunya masalah kita yang kita hadapi, sesulit apapun jalan yang berada di hadapan kita, maka kita jangan pernah memutuskan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah, di tangan Allah ada kebaikan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendatangi kita sehasta. Apabila kita mendekati Allah dengan sehasta, maka Allah mendekati kita dengan sedepan. Jauh lebih besar dekatnya Allah kepada kita ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah di dalam hadis qudsi, wa in taqarraba ilayya bisirin taqarrabtu ilaihi zira'a. Dan jika dia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatkan kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya zira'a
taqarrabtu ilaihi ba'a. Dan jika dia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepah. Wa in atani yamsi ataituhu harwalah. Jika dia mendekatkan kepadaku seperti orang yang berjalan, maka aku akan mendekatkan kepadanya seperti orang yang berlari-lari kecil. Masya Allah. Allah begitu inginnya dekat kepada kita. Dengan sedekat-dekatnya yang kita lakukan, Allah lebih jauh dekat dengan kita. Oleh karena itu, ketika kita menyampaikan masalah kita, menyampaikan kesulitan kita, tentunya Allah akan mengetahui lebih cepat. Untuk meningkatkan keyakinan kita terhadap hal ini, maka jamaah sekalian, marilah kita tanamkan di dalam diri kita, kita tanamkan di dalam hati kita, kenapa Allah yang harus menjadi paling pertama dan paling akhir dalam setiap persoalan-persoalan kita. Yang pertama, jamaah sekalian, karena Allah lah yang menciptakan kita, lalu memberikan petunjuk yang benar kepada kita. Petunjuk itu didapatkan dari Al-Quranul Karim dan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah lah yang memberikan kita makan dan minum, dan dialah yang menyembuhkan kita dari segala macam penyakit, termasuk penyakit virus corona yang saat ini menyerang seluruh dunia. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai ayat 80. Kata Allah, Allazi khalaqni fahuwa yahdin. Dialah Allah yang telah menciptakan aku. Wallazi huwa yut'imni wa yasqin. Dan dia pula lah yang menunjuki aku. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Dan dialah yang memberikan makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus memberikan keyakinan yang kuat di dalam diri kita bahwa hanya Allah lah yang terakhir dan yang pertama dalam setiap permasalahan-permasalahan kita. Yang kedua adalah karena Allah mengampuni semua perbuatan dosa yang melampaui batas yang dilakukan oleh manusia. Dosa besar yang sulit diampuni adalah syirik kepada Allah. Jadi bagaimanapun dosa-dosa kita, maka Allah akan mengampuni. Itulah keyakinan yang akan kita kuatkan dalam diri kita, sehingga Allah akan pasti Allah akan menyelesaikan persoalan kita. Kata Allah di dalam Az-Zumar, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha mengampuni lagi maha penyayang. Itu yang kedua, jamaah sekalian. Yang ketiga, kenapa Allah yang kita jadikan satu-satunya tempat kita menggantungkan segala harapan dari permasalahan hidup? Karena Allah adalah segala kebaikan dan keagungan. Pusat dari kepada kebaikan dan keagungan, kemuliaan ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 26, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya engkau kuasa atas segala sesuatu. Jadi apalagi yang kita ragukan? Kita jangan terlalu bergantung kepada sesama. Karena apa? Sesama manusia ada batas kemampuannya membantu. Tetapi bukan juga tidak penting meminta pertolongan kepada sesama manusia, tetapi lebih awal dan yang paling akhir
hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, jamaah sekalian, yang menjadikan kita harus meningkatkan keyakinan bahwa Allah lah yang pertama dan terakhir sebagai tumpuan harapan dari semua permasalahan kita, karena Allah lah yang memberikan jalan keluar, jalan kemudahan dan kelapangan dari setiap kesulitan hidup, kepahitan hidup yang kita hadapi. Dialah yang maha memberi jalan keluar. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan itu di dalam surah At-Talaq ayat kedua. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 hal yang kami sampaikan tadi itu hanya sebagian dari cara kita meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan Allah satu-satunya tempat kita menggantungkan harapan dari setiap persoalan hidup kita. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Sulbar misalnya, masalah berat yang dihadapi, harusnya menggantung harapan penyelesaian masalah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap berusaha bersilaturahim dengan sesama manusia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk ke dalam kelompok hamba-hambanya yang selalu menjadikan Allah sebagai harapan pertama dan terakhir dalam kehidupan kita. Itu yang kita tanamkan dalam jiwa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, janganlah kita menutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keputusasaan. Jangan pula kita menutup pintu ampunan Allah dengan keputusasaan, dan jangan pula kita menutup pintu pertolongan Allah dengan keputusasaan. Karena sifat berputus asa ini merupakan sifat orang-orang yang tidak mengimani akan keberadaan Allah. Kami ulangi, orang-orang yang bersikap putus asa adalah orang-orang yang tidak mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yusuf ayat ke-87. Innahu ya ay'asu min ruhillah illal qaumul kafirin. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Semoga Allah senantiasa menguatkan dan meneguhkan hati-hati kita untuk menjadikannya sebagai zat yang selalu kita hadirkan di dalam diri kita untuk menolong, memudahkan, melampangkan setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi, kehidupan yang kita alami akhir-akhir ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir
Allahumma ghfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minati wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa lil ihwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.